Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut bahwa fintech bersama dengan industri 4.0 telah menjadi ikon bagi ekonomi digital Indonesia. Pada tahun 2019, Google Temasek buy-in sebuah perusahaan konsultan dan digital itu memprediksi bahwa Indonesia adalah pertumbuhan tercepat di lingkup ASEAN. Nah, saat ini fintech diperkirakan perannya sekitar 40 miliar dolar dengan pertumbuhan tahunan sekitar 50%, dan di tahun 2025 diperkirakan nilainya lebih dari 100 miliar US dollar. Nah, fintech merupakan sektor yang paling kompetitif dan kita ketahui dalam situasi ini beberapa unicorn atau 4 unicorn sudah dibangun berbasis di Indonesia dan 1 unicorn atau dekakorn yang nilainya lebih dari 10 miliar dolar. Nah, fintech bersama revolusi industri keempat, e-commerce, on-demand service telah menjadi ikon atau showcase bagi ekonomi digital Indonesia, dan di awal pengembangannya di tahun 2016 ini kita tidak hanya fokus pada payment dan lending, tetapi juga lebih ke berbagai model bisnis yang termasuk di dalam capital raising, kemudian asuransi digital dan juga market provisioning. Ya, itu dia tadi pernyataan dari Pak Erlangga Hartarto. Tapi saya ingin, karena ini kita sudah di segmen terakhir, saya ingin membahas lebih komplit lagi soal inputnya, soal closing statement dari dua narasumber saya. Tapi soal fintech ilegal, ini kan yang sangat banyak sekali dirasakan oleh masyarakat, karena jumlahnya masih sangat tinggi. Kalau dilihat datanya, kurang lebih Satgas Waspada Investasi ini menutup 206 fintech ilegal sepanjang Oktober, begitu ya. Nah, ini seperti apa menurut Anda sendiri idealnya? Penanganannya seperti apa agar fintech ilegal ini tidak terus ada di Indonesia? Pak Sunu dulu mungkin. Baik, Mbak, sebetulnya saya ingin menyampaikan bahwa fintech ilegal ini obat mujarabnya adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kenapa? Karena Undang-Undang ITE saat ini merupakan undang-undang dengan delik aduan. Jadi kalau orang dirugikan oleh fintech ilegal, dia harus membuat laporan polisi baru bisa diproses, which is takes time. Dan biasanya orang yang pinjam itu biasanya malu untuk mengakui bahwa dia pinjam, atau dia pinjam ke ilegal dan dia pernah ngemplang, itu dia juga malu. Jadi banyak hal yang menjadikan fintech ilegal itu sebetulnya jadi tumbuh subur. Nah, oleh karena itu saya sangat berharap, kami dari industri sangat berharap segera diresmikannya atau disahkannya undang-undang perlindungan data pribadi oleh parlemen, karena itu merupakan obat yang paling mujarab. Begitu, Mbak. Oke, baik. Tanggapannya Mas Media, silakan. Ya, kalau terkait ini saya kira memang kompleks sekali ya, Mbak, terkait ilegal ini. Gitu. Jadi memang menyambung dari apa yang disampaikan Pak Sumi tadi. Saya juga ingin menekankan kita memang perlu ada regulasi yang kuat. Jadi kalau di negara lain itu banyak pinjaman-pinjaman itu tidak bisa diberikan begitu saja, tapi harus disertai dengan pendampingan. Jadi saya kira ini perusahaan fintech juga sudah harus mulai berpikir bagaimana merumuskan penyaluran pinjaman juga disertai dengan pendampingan. Teknologi bisa membantu, pendampingan bisa dilakukan secara online dan seterusnya. Artinya itu perlu dilakukan dan harus disupport oleh regulasi tentunya gitu. Dan saya kira untuk pinjaman online ini pendampingan juga adalah salah satu obat yang efektif. Makanya berbicara tentang pinjaman online, saya lebih senang berbicara tentang peer-to-peer lending. Bagaimana pendampingan bisa dilakukan one on one, dilakukan langsung ke masyarakat, dan saya kira itu efeknya juga akan lebih besar dan bisa mengurangi fintech ilegal tadi. Sambil memang terus bersamaan diperkuat penindakan dari pihak kepolisian untuk segera mengurangi fintech ilegal ini. Begitu mungkin Mbak Putih. Oke, terakhir mungkin Pak Sunu, untuk bagaimana kita terus menjaga ekosistem digital dan juga fintech di Indonesia ini, apa input yang bisa diberikan untuk pemerintah saat ini? Saya rasa saya mengikuti Fintech Summit Indonesia, di mana yang saya sangat bangga adalah dari regulator, BI dan OJK, pemerintah dari beberapa kementerian, termasuk dengan industri, kita semua sama-sama menyadari bahwa
to be or not to be, digitalisasi sudah harus berjalan. Jadi saat ini semua pihak yang tadi saya sebutkan sedang bekerja keras untuk mendukung digitalisasi di Indonesia untuk pemulihan ekonomi nasional. Jadi sebetulnya kita berharap geraknya lebih cepat, jalannya lebih cepat, kalau bisa lari kita lari, sehingga kalau harapan saya kita tuh kalau bisa ekonominya bisa lebih cepat recover dibandingkan negara-negara lain. Kenapa? Karena kita ini banyak industri UMKM-nya yang relatif sebetulnya tidak terlalu berdampak dari pandemi. Jadi kita beda sama Singapura, sama negara-negara lain. Nah, itu juga sebetulnya salah satu dasar kenapa fintech bisa tumbuh dan recover dengan cepat, karena banyak melayani UMKM yang tidak terkena dampak pandemi. Demikian, Mbak. Baik, Pak Sunu, terima kasih untuk input dan juga waktunya bersama kami. Mas Media juga terima kasih untuk waktunya bersama kami dalam Hot Economy hari ini. Selamat malam dan sehat-sehat selalu. Terima kasih. Ya, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Tetap jaga jarak dan pakai masker, pemirsa. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zaidra. Terima kasih, sampai jumpa.